Hoaks atau kebenaran yang ditutupi. Analisa strategis, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Awal dari segalanya, ketika kebenaran mulai dicap hoaks. Sejak tahun 2014, bangsa Indonesia mengalami sebuah perubahan yang sangat besar dalam cara kita menerima dan memproses informasi. Ketika dulu rakyat bebas berdiskusi, kini rakyat harus hati-hati dalam bertanya. Ketika dulu media bisa menyelidik bebas, kini banyak yang justru takut memberitakan apa adanya. Salah satu tanda zaman itu adalah munculnya label yang sering kita dengar, peringatan hoaks. Kalimat ini muncul di televisi, di media sosial, di papan iklan, bahkan kadang-kadang muncul di kepala kita sendiri. Tapi yang lebih aneh lagi, banyak dari peringatan hoaks itu ternyata justru mengarah pada berita-berita yang seharusnya diselidiki lebih dalam, karena mengandung benih-benih kebenaran yang penting bagi bangsa ini. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa justru yang layak diselidiki, malah dipadamkan dengan stempel hoaks? Siapa yang takut dan mengapa mereka takut? 1. Kasus ijazah Presiden. Salah satu berita yang paling sering dicap hoaks adalah tentang ijazah Joko Widodo, Presiden Indonesia yang menjabat sejak 2014. Banyak masyarakat, akademisi, dan aktivis bertanya, apakah benar beliau lulusan perguruan tinggi yang disebutkan? Mana dokumen aslinya? Siapa dosennya? Siapa teman kuliahnya? Tetapi setiap kali hal ini disuarakan, justru yang muncul adalah ancaman hukum, pelaporan balik, bahkan tuduhan menyebarkan kebohongan. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, keaslian ijazah presiden bukan urusan pribadi, melainkan urusan publik. Karena presiden dipilih rakyat, bukan oleh keluarga, maka rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka, termasuk sejarah pendidikan dan identitasnya. Namun sayangnya, ketakutan akan terbukanya kebenaran membuat kasus ini selalu ditutup-tutupi. 2. Skandal kesehatan saat pandemi. Pada masa pandemi, banyak sekali berita dari masyarakat dan dokter independen tentang obat-obatan yang sebenarnya tidak efektif, alat tes yang bermasalah, vaksinasi yang dipaksakan, serta jumlah kematian yang diduga dimanipulasi. Tetapi siapapun yang bertanya saat itu akan dilabeli penyebar hoaks. Bahkan banyak akun media sosial ditutup, banyak orang ditangkap karena menyuarakan pertanyaan logis. Mengapa demikian? Karena saat itu pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan besar yang terlibat dalam pengadaan alat kesehatan dan vaksin. Jika rakyat tahu bahwa ada permainan uang di balik pandemi, maka wajah kekuasaan akan rusak. Ketakutan terhadap hilangnya kepercayaan rakyat membuat pemerintah menutup suara-suara kritis.